Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari ide penelitian juga berdasarkan jurnal-jurnal penelitian gitu ya. Dan juga nanti bagaimana cara mereview jurnal tersebut yang akan dicantumkan di penelitian kita nanti, khususnya skripsi gitu ya. Oke deh. Nanti kalau seperti yang pernah kita bahas kemarin, nanti kita cari jurnal-jurnal sejenis gitu. Semakin banyak semakin bagus, dan juga referensinya harus tahun terbaru gitu ya. Ya kalau misalkan 3 tahun terbaru itu ya bagus. Misalkan sekarang tahun 2021, berarti jurnal referensinya itu tahun 2020, 2019, 2018 gitu, itu bagus. Nah, nanti kalau misalkan ini masih penelitian langka dan jurnal referensinya masih udah lama gitu ya nggak apa-apa. Dan juga pastikan ada jurnal backbone-nya. Kalau misalkan ada penelitian-penelitian yang perlu backbone, kita acu ke backbone, walaupun itu jurnalnya sudah lama gitu ya, misalkan signaling teori dari Jensen Macklin, ya nggak masalah gitu, itu backbone tetap dipakai. Tapi kalau untuk acuan penelitian, kita harus jurnal terbaru gitu, jadi biar lebih terbarukan. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat. Oke, untuk mencari ide penelitian, kita bisa misalkan kita mau meneliti tentang apa, kita minat tentang apa gitu ya, kita bisa cari di Google Search Engine begini, di sini gitu ya. Kita tinggal ketik apa yang kita minati. Misalkan kita mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan gitu. Ini nanti kita ditulis di sini jurnal, dan juga jangan lupa titik PDF karena jurnal akan diupload dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, setelah kita ketik dan enter, nanti akan muncul banyak sekali pilihannya gitu. Misalkan di sini ini ada media publication 2 PDF. Oke, kita akan mencari ini jurnal 3 Undip. Mungkin ini juga jurnal karena dari Undip jurnal. Kita klik aja di sini. Nah, nanti kita cari, harus lebih dari semakin banyak semakin baik gitu ya. Nah, nanti kita cari mana yang jurnal terakreditasi gitu ya. Kalau misalkan ini nanti kita cari ke bawah gitu. Kalau misalkan itu tadi sudah enggak, ini terus ada jurnal Uniku, ini ada JWEM. Nanti kita klik satu-satu gitu ya. Ini sudah terdownload. Misalnya kasih contoh, itu pakai Google Search Engine biasa, atau kita mau pakai Google Cendekia. Nanti kita pakai Google Cendekia bisa. Nanti di Google Cendekia, di search engine-nya juga nanti ditulis ya, mau dikasih jurnal atau enggak, ya enggak masalah gitu ya. Faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, titik PDF, nanti enter. Ini banyak sekali di sini akan terlihat penelitian-penelitian yang meneliti tentang nilai perusahaan, faktornya apa saja gitu. Atau kita mau pakai Google Scholar. Oke, misalkan kita klik Google Scholar-nya di sini kita klik ya. Masuk sama seperti yang lainnya, nanti kita ketik misalkan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, di sini kita tinggal lihat ya. Kalau di Google Scholar nanti diarahkan ke Google Cendekia, ya nggak masalah karena ini connected. Tapi biasanya ada yang percaya ke Google Scholar daripada Google Cendekia masuknya gitu ya. Oke, jadi yang penting dari manapun kita cari jurnal-jurnal yang sejenis. Di sini kita contohkan yang Y-nya sama, Y-nya atau variabel dependent-nya sama. Oke, ini contoh-contoh jurnal yang sudah saya download tadi tentang nilai-nilai perusahaan. Di sini ada jurnal dari Selvi Sembiring dan Ita Trisnawati tahun 2019. Ada juga ini dari Mahpudin dan Suparno tahunnya 2016. Ini untuk jurnal yang lama gitu, saya contohkan tahun 2013. Tapi kalau sudah kita punya yang tahun baru gitu ya,
Ini buat pendukung, ini buat pendukung lagi, karena semakin banyak semakin bagus. Ini saya yang contoh untuk yang 3 tahun terakhir, paling nggak 3, nanti ada jurnal-jurnal yang lain itu sifatnya tambahan gitu. Berarti ini jurnal tambahan, ini jurnal tambahan. Utamanya adalah yang 2019. Oke, di sini nanti kita mau mereviewnya bagaimana di skripsi kita gitu ya. Nanti jangan lupa ini judulnya apa. Berarti sini Sembiring dan Trisnawati tahun 2019 meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Begitu. Kalau mau direview semuanya boleh. Nanti kita tinggal lihat, boleh lihat di abstraknya, biar karena abstrak itu ringkasan ya. Hasil penelitiannya apa gitu. Lah, ini menunjukkan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dia banyak sekali variabel independennya ya. 1, 2, 3, 4 yang tidak berpengaruh, 5, 6, 7. Ada 7 variabel X ke Y. Oke, kalau yang ini variabel X-nya apa saja kita bisa lihat di hasil juga di abstraknya ya. Menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen dan profitabilitas ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Berarti dia cuma kebijakan dividen dan profitabilitas. Masih ada nggak yang di sini belum diteliti? Mungkin bisa di sini ya. Untuk penelitian kita ada untuk perbedaan penelitian kita dengan penelitian Sembiring ini nanti kita biar berbeda. Misal kita mau ngacu penelitian Sembiring dan Trisnawati, kita masukkan variabel dia yang belum ada, variabel penelitiannya Mahpudin yang belum ada. Apa di sini? Profitabilitas sudah ada, kebijakan dividen ada. Karena ini penelitian yang lama, pasti sudah diacu oleh penelitian-penelitian yang baru. Berarti kita cari lagi. Oke, mungkin dari penelitian selanjutnya ada Gultom, Agustina, dan Sriwidya Wijaya. Ya, faktornya apa saja? Di sini terlihat ada struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Yang berbeda dari penelitiannya. Nanti sama ya di acunya, di reviewnya ya. Ada judulnya, namanya. Misalkan di sini lebih dari 3 bisa Gultom DKK boleh, Gultom, Agustina, dan Wijaya 2013 boleh gitu ya. Judulnya apa, hasil penelitiannya apa. Biar kita berbeda dengan penelitian terdahulu, kita masukkan variabel apa yang belum dimasukkan oleh penelitiannya beliau. Misalkan yang tahun 2019. Struktur modal, likuiditas, ukuran perusahaan sudah masuk. Sudah ada profitabilitas, ukuran perusahaan, profitabilitas sudah juga. Oke, sudah diacu semua. Lah, terus bagaimana? Kita tinggal lihat mana yang tidak berpengaruh di sana, mana yang berpengaruh gitu. Kebijakan dividen tidak berpengaruh, sedangkan ini penelitiannya Mahpudin dan Suparno itu berpengaruh gitu ya. Jadi itu masih ada gap. Ada yang menunjukkan bukti tidak berpengaruh, masih ada yang menunjukkan berpengaruh. Itu juga gap penelitian ya. Jadi bisa masuk ke situ karena bisa masuk dengan judul ini, ataupun masuk variabel X-nya ini yang ini yang tidak berpengaruh, nanti nggak usah diikutkan. Jadi kita variabelnya X-nya yang berpengaruh gitu ya. Ini yang tidak berpengaruh, tapi dividennya, kebijakan dividennya diambil karena di sini kebijakan dividen berpengaruh di penelitiannya Mahpudin gitu ya. Jadi penelitian kita bisa pakai variabel yang berpengaruh apa saja. Struktur modal, misalkan jadi judulnya penelitian kita jadi pengaruh struktur modal, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran
ukuran perusahaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Gitu. Itu bisa jadi judul kita. Jadi nanti ketika kita membahas penelitian-penelitian terdahulu ini, nanti setelah kita tulis seperti tadi, misalkan penelitian Sembiring dan Trisnawati, judulnya, hasilnya, dan seterusnya, itu perbedaan antara penelitian kita dan penelitian terdahulu ini itu apa? Berarti memasukkan mungkin nanti beda jenis perusahaannya gitu. Kalau misalkan dia nanti pakai di sini pakai perusahaan apa, biasanya di bab 3 ada, kalau bukan bab di sini namanya di metode penelitian. Oke, dia pakai perusahaan manufaktur tahun 2013 sampai 2016. Kan perusahaan manufaktur, kita bisa pakai perusahaan perbankan dan keuangan, mungkin perusahaan keuangan gitu, kita bisa pakai yang seperti itu gitu, biar beda pada perusahaan yang bergerak dalam sektor keuangan. Jadi bedanya penelitian kita dan penelitiannya yang Sembiring ini, bedanya adalah objek penelitian, begitu ya. Kalau dari variabel penelitian tadi yang tidak diambil adalah manajerial, kepemilikan manajerial dan institusional, begitu. Nanti sama juga ya dengan penelitian Mahpudin, Suparno, dan penelitian-penelitian yang lain, nanti dicek, ditulis dulu penelitiannya siapa, tahunnya, judul penelitiannya, hasil penelitiannya, dan juga perbedaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu, gitu ya. Itu cara untuk kita sebagai dasar tadi, cara mencari ide judul, terus mereview bagaimana cara mencari judulnya, dari jurnal-jurnal yang sudah kita dapat, bagaimana cara membuat judul kita, dan bagaimana cara kita mereview dari penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian kita. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu kita jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.